Bab 297. Keraguan. Dengan wajah yang muram Elton Su mengangkat pedang petir yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Lalu Elton Su berkata, "Pedang iblis ilusi, ada apa ini?" Kekuatan pemusnah memang sangat kuat, namun juga memiliki sifat penghancur pada benda lainnya, kecuali beda tersebut juga mengandung kekuatan pemusnah. Selain itu semua benda akan dimusnahkan olehnya. Pedang iblis ilusi menjawab pertanyaannya. Setelah Elton Su mendengarnya, dia dengan kesal berkata, "Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Jika kamu mengingatkan aku sejak awal, maka hal ini tidak akan terjadi. Siapa yang menyuruhmu begitu terburu-buru menggunakan kekuatan ilahi? Aku tidak sempat mengingatkanku. Lagi pula, itu hanya sebuah senjata saja. Semua senjata pada akhirnya akan musnah, termasuk aku sendiri juga mungkin akan musnah." Pedang iblis ilusi berkata dengan nada datar. Elton Su tidak berdaya, memang benar, dia sudah terbiasa menggunakan pedang petir, sehingga dia langsung dengan cepat menggunakan pedang petirnya tadi, sehingga terjadi hal seperti ini. Jika bukan karena ini, mungkin pedang petir tidak akan hancur. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kemudian menyimpan pedang iblis ke dalam cincin penyimpanan kembali. Meskipun pedang petir sudah hancur, namun dia tetap harus menghargainya. Elton Su menghela nafas, lalu berkata, "Dengan ini, jika aku menggunakan artefak spirit tingkat langit, mungkin artefak spirit juga akan hancur setelah aku melesatkan beberapa serangan pada musuh." Tidak hanya artefak spirit tingkat langit, bahkan tingkat kaisar, jika kamu mengerahkan kekuatan ilahi untuk melawan musuh, maka kekuatan ilahi juga akan memberikan kerusakan yang besar pada artefak spirit tingkat kaisar. Pedang iblis ilusi dengan baik mengingatkannya. Elton Su terkejut, lalu dengan tidak mempercayainya berkata, "Artefak spirit tingkat kaisar juga bisa hancur." Dengan kekerasan artefak spirit tingkat kaisar, bahkan jika hanya tingkat kaisar bawah, jika ingin memusnahkannya, seorang petarung tingkat manusia dewa alam surgawi juga tidak dapat melakukannya, bukan? Tentu saja, hanya sekali atau dua kali memang tidak akan terlihat dengan jelas. Namun aku sudah memperkirakannya, jika artefak spirit tingkat kaisar bawah kamu gunakan sebanyak 10 kali, maka mencapai titik hancur sudah tidak jauh lagi. Adapun dengan tingkat kaisar tengah, dapat menggunakannya sebanyak 30 hingga 40 kali, sedangkan dengan tingkat atas, mungkin kamu bisa menggunakannya sekitar 100 hingga 200 kali. Pedang iblis ilusi berkata. Elton Su tidak berdaya setelah mendengarnya, lalu berkata, "Kalau begitu, aku sudah tidak berani menggunakan kekuatan ilahi lagi. Sekarang aku memiliki sebuah artefak spirit tingkat kaisar bawah. Setelah 10 kali, bukankah aku tidak akan memiliki satu pun artefak spirit lagi? Bukankah kamu telah membunuh Fundra Luo? Kamu bisa mendapatkan cincin penyimpanan milik Fundra Luo dari Murdoch Duan. Dengan ini bukankah kamu setidaknya bisa memiliki 2 artefak spirit tingkat kaisar? Selain itu mungkin artefak spiritnya berada di tingkat kaisar menengah." Pedang iblis ilusi memberikan saran. Elton Su tertarik setelah mendengarnya, namun juga merasa ragu, sehingga dia berkata, "Jika seperti itu, bukankah sedikit tidak baik?" "Apa yang sedikit tidak baik? Aku harus mengingatkanmu. Sebelumnya aku mengatakan tingkat kaisar bawah dapat digunakan sekitar 10 kali, namun itu sesuai dengan kekuatan ilahi kamu sekarang. Setelah penguasaan makna mendalam kamu semakin kuatem, maka kekuatan pemusnah akan semakin kuat, sehingga artefak spirit tingkat bawah kamu itu mungkin tidak dapat bertahan selama 10 kali. Melihat Elton Su sedikit enggan, pedang iblis ilusi berkata. Elton Su terkejut ketika mendengarnya. Jika artefak spirit tingkat bawah miliknya bahkan 10 kali digunakan juga tidak sampai, maka dia benar-benar harus mempertimbangkannya. Ketika Elton Su sedang berbincang dengan pedang iblis ilusi, tiba-tiba pintu terbuka, lalu Murdoch Duan dan Tristan Duan masuk bersama. Ketika melihat Murdoch Duan, pelayan segera berkata, "Ketua, Tuan Wu sudah sadar." Murdoch Duan dan Tristan Duan terlihat senang. Kemudian Tristan Duan langsung lari ke depan Elton Su, dan berteriak, "Ketua! Akhirnya kamu sadar. Saudara Su, selam ini kamu terus pingsan, aku benar-benar sangat cemas." Murdoch Duan juga berkata dengan tersenyum. Elton Su bangun,
kemudian langsung mendorong Tristan Duan, dan berkata padanya, tidak ada masalah besar padaku, hanya saja kesadaran ilahiku sedikit terluka. Bagus, semua ini benar-benar karena kamu yang mengerahkan kemampuanmu, membunuh Fundra Luo dengan satu serangan. Jika tidak, mungkin kamu semua telah menjadi roh kematian. Murdoch Duan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sekarang bagi anggota organisasi Murdoch, Elton Su sudah dapat dianggap sebagai orang yang berbudi bagi mereka. Jika bukan karena Elton Su, mereka benar-benar tidak akan bisa melawan Fundra Luo. Jika bukan karena Elton Su membunuh Fundra Luo, maka mereka semua pasti sudah akan membunuh semua anggota organisasi Murdoch, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Elton Su tersenyum, kemudian ingin menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan tentang cincin penyimpanan milik Fundra Luo, namun ketika dia ingin mengucapkannya, dia tidak dapat mengucapkannya. Lalu berkata, Murdoch Duan sudah sungkan, aku ini juga hanya sedang beruntung saja, lalu jika aku tidak gagal mencapai peningkatan ke tingkat manusia dewa, maka semuanya tidak perlu masuk dalam kondisi di saat itu. Hahaha, tidak peduli bagaimanapun, kenyataannya kamu telah mengalahkan Fundra Luo, ini adalah cincin penyimpanan Fundra Luo, aku rasa lebih cocok diserahkan pada saudara Su. Murdoch Duan tertawa terbahak-bahak, kemudian menyerahkan cincin penyimpanan Lingmi kepada Elton Su. Elton Su menahan rasa senang di hatinya, kemudian perlahan menerima cincin tersebut, lalu meneteskan darah ke atas cincin tersebut, dan kesadaran ilahinya langsung masuk ke dalam. Seketika, 3 artefak spirit tingkat kaisar masuk ke dalam pandangan Elton Su, 2 di antaranya adalah tingkat kaisar bawah, lalu satunya adalah tingkat kaisar menengah. Langsung mendapatkan 3 artefak spirit tingkat kaisar dalam sesaat, bahkan salah satunya adalah tingkat kaisar menengah. Elton Su merasa sangat senang. Satu-satunya yang membuat Elton Su sedikit tidak senang adalah, dari 3 artefak spirit tersebut, ternyata salah satunya bukan pedang, melainkan sebuah pisau. Meskipun pisau tersebut tingkat kaisar, namun manfaatnya tidak begitu besar untuk Elton Su. Namun intinya Elton Su masih merasa puas pada benda yang berada di dalam cincin. Terutama, masih ada ratusan ribu kristal spiritual yang membuat Elton Su merasa puas. Selain itu, masih ada ratusan kristal spiritual tingkat tengah. 1 kristal spiritual tingkat tengah sebanding dengan 100 kristal spiritual tingkat bawah. Tidak perlu membicarakan tidak dapat terjual, karena kristal spiritual yang semakin murni, maka akan semakin mudah terhisap. Setelah merapikannya sejenak, Elton Su menarik keluar kesadaran ilahinya, lalu bertanya pada Murdoch Duan, Saudara Murdoch, pertama-tama aku ucapkan selamat atas keberhasilan kamu mendapatkan posisi ketua Gang Gold Sun, namun aku tidak tahu selama aku pingsan 1 bulan ini, sebenarnya apa yang terjadi. Saat kamu membunuh Fundra Luo, kamu semua tercengang, kemudian kamu membunuh para anak buah Fundra Luo yang melarikan diri. Setelah itu, kamu sudah pingsan, dan aku menyerahkan kamu kepada yang lainnya untuk dirawat. Aku kembali ke Gang Gold Sun, dan tentu saja aku meneruskan posisi ketua. Namun sekarang masih ada sebuah hal yang sulit diatasi, aku ingin mendiskusikannya denganmu. Murdoch Duan berkata. Elton Su tersenyum dan berkata, Saudara Murdoch, kita adalah teman baik, silahkan kamu katakan saja, jika aku bisa membantumu, aku tidak akan menolaknya. Seperti ini, kita semua keluar dari pertambangan. Aku ini masih baik-baik saja, bagaimanapun aku sendiri yang bersedia masuk ke sana, namun ada banyak orang yang sudah menderita karena masuk ke dalam pertambangan selama bertahun-tahun, sehingga perasaan mereka pada Gang Gold Sun sudah tidak begitu baik. Setelah mengetahui aku menjadi ketua Gang Gold Sun, ada banyak organisasi Murdoch yang tidak bersedia masuk ke Gang Gold Sun, sebaliknya mereka ingin menjadi anak buahmu. Seketika aku tidak tahu bagaimana mengatasinya, jadi aku ingin meminta saranmu. Murdoch Duan berkata dengan tidak berdaya. Meskipun sejak awal sudah tahu setelah dia menjadi ketua Gang Gold Sun, akan ada banyak petarung yang meninggalkannya, tetapi, meskipun dia memberikan pelayanan terbaik, akhirnya masih sama seperti ini, sehingga dia menjadi merasa tertekan. Elton Su mengerutkan alisnya. Sebenarnya dirinya sudah memutuskan untuk pergi dari Pulau Liuli, dan berangkat ke laut tak berujung. Namun karena tertangkap,
kemudian dikirim ke pertambangan, membuat dirinya tidak dapat meneruskan perjalanannya ke laut tak berujung. Saat ini dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke laut tak berujung, namun tidak disangka, Murdoch Duan tiba-tiba mengungkit masalah seperti ini. Tristan Duan mengamati perubahan ekspresi Elton Su, kemudian merasakan ada yang aneh, dan berkata, "Kakak, kamu terima saja, jika tidak ada pimpinan darimu, kamu ini bukanlah apa-apa, lalu kami akan segera tersebar, dan tiba saatnya kami hanya akan ditindas. Namun sebelumnya aku sudah memutuskan untuk pergi ke laut tak berujung, hanya saja karena tertangkap dan dimasukkan ke dalam pertambangan, membuat semuanya tertunda hingga sekarang sudah tertunda selama setengah bulan." Elton Su berkata. Tristan Duan terlihat tidak rela dan berkata, "Namun kakak, meskipun kamu tidak mempertimbangkan dirimu, bukankah kamu harus mempertimbangkan para petarung yang datang dari Highest Heaven Continent? Mereka semua berharap kamu dapat membangun sebuah organisasi. Dengan ini mereka tidak akan tertindas, dan di para petarung yang datang dari Highest Heaven Continent di waktu yang akan datang, akan memiliki tempat tinggal sebelum menuju ke laut tak berujung." Mendengar ucapannya, Elton Su menjadi tidak dapat tidak mempertimbangkan petarung yang datang dari Highest Heaven Continent. Para petarung dari Highest Heaven Continent, beberapa sikap dari orang-orang di pertambangan membuat dia tahu, meskipun di luar pertambangan, mereka juga tidak memiliki organisasi, sehingga para petarung Highest Heaven Continent yang tidak memiliki organisasi ini, akan melewati hidup dengan lebih sulit. Elton Su percaya, jika dia bersedia, maka dia dapat membangun sebuah organisasi, sehingga dia dapat dengan mudah melindungi para petarung yang datang dari Highest Heaven Continent. Hanya saja, seorang petarung itu mengutamakan pelatihan kultivasinya. Elton Su tidak yakin, jika dirinya menetap terlalu lama di Pulau Liuli, apakah akan berdampak pada kultivasi dirinya. Di bawah pandangan Murdoch Duan dan Tristan Duan, Elton Su akhirnya berkata, "Masalah ini, aku harus mempertimbangkannya baik-baik, kita bicarakan lagi beberapa hari lagi saja, aku akan memberikan jawabannya nanti, beberapa hari ini aku ingin istirahat baik-baik." Setelah Tristan Duan mendengar jawabannya, dia terlihat kecewa, dia sangat berharap Elton Su dapat membangun sebuah organisasi untuk mereka. Dengan ini, bukankah dirinya Tristan Duan juga dapat menjadi wakil ketua? Setelah kecewa, Tristan Duan kembali terlihat bersemangat, lagi pula Elton Su juga tidak langsung menolak permohonan mereka bukan. Tristan Duan diam-diam memutuskan, untuk menggunakan waktu 2 hari ini, baik-baik membujuk Elton Su, selain itu, dia juga harus mengajak yang lainnya untuk membujuknya. Dibandingkan dengan Tristan Duan, suasana hati Murdoch Duan lebih kacau lagi, sesuai keinginannya. Dia berharap Elton Su dapat masuk ke dalam Gang Gold Sun, maka kekuatan Gang Gold Sun akan bertambah besar. Tetapi, semakin kuat organisasinya maka posisinya semakin berbahaya. Dengan kemampuan dan kehebatan Elton Su, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimana jika Elton Su merampas posisinya? Tetapi dia juga tidak berharap Elton Su membangun organisasi, dan juga tidak rela teman baiknya pergi. Rela dan cemas ini, membuat suasana hatinya menjadi sangat kacau. Bersambung. Bab 298 Pertarungan Sengit hingga titik darah penghabisan. Karena adanya efek samping setelah menggunakan kekuatan ilahi, Elton Su juga tidak dapat melakukan latihan dan penguasaan makna mendalam dengan fokus. Sehingga setelah berbaring seharian lagi, Elton Su sudah tidak tahan lagi. Dia langsung turun dari kasur, lalu bersiap untuk pergi berkeliling. "Bukankah sudah aku katakan untuk jangan mengikutiku?" Melihat Tristan Duan yang terus mengikutinya, Elton Su terlihat tidak berdaya. Tristan Duan tidak peduli, dia tersenyum dan berkata, "Ketua, tidak peduli kamu kemana, aku harus menemani kamu. Bagaimana jika kamu tiba-tiba bersemangat dan langsung pergi ke laut tak berujung?" Kalau kamu suka mengikutiku, maka ikuti saja." Setelah Elton Su mendengar ucapannya, dia berkata dengan sedikit kesal. Suasana di jalanan tetap sangat ramai. Elton Su juga telah berkeliling beberapa saat, meskipun dia merasa tertarik dengan beberapa hal, namun dia tidak bertemu dengan hal yang bermanfaat baginya. Setelah berkeliling cukup lama, Elton Su tiba-tiba bertanya,
Tristan Duan, bukankah kamu juga warga lokal dari Pulau Liuli ini? Tentu saja, aku tidak hanya lahir dan tumbuh dewasa di Pulau Liuliu, namun sejak kecil aku telah hidup di pulau utama Pulau Liuli, dan bukan 4 pulau pendamping di sekitarnya. Setelah Tristan Duan mendengar ucapan Elton Su, dia berkata dengan rasa bangga. Namun setelah berkata, Tristan Duan merasa menyesal, kenapa dia bisa lupa, Elton Su ini berasal dari Highest Heaven Continent yang bahkan tidak lebih baik daripada 4 pulau pendamping. Tristan Duan dengan canggung menatap Elton Su, dan seketika dia tidak banyak berbicara lagi. Elton Su tidak peduli, lalu bertanya, kalau begitu coba kamu katakan, dari seluruh Pulau Liuli, ada tempat apa saja yang menarik? Di Pulau Liuli terdapat 2 tempat yang menarik. Yang pertama adalah kasino yang didirikan oleh Gang Gold Sun, dan juga merupakan sumber pemasukan untuk Gang Gold Sun. Adapun yang lainnya adalah arena pertarungan berdarah milik Sekte Lembah Kejahatan, satunya tempat untuk sebuah tempat hiburan, dan satunya tempat untuk meningkatkan adrenalin dengan menyaksikan pertarungan yang penuh dengan darah. Tristan Duan berkata dengan semangat. Elton Su mengangguk. Mengenai kasino, Elton Su sama sekali tidak menarik, namun dengan arena pertarungan berdarah, dia merasa sangat tertarik. Ketika dia ditangkap oleh Wudi Zhao yang berasal dari organisasi Bloodsword, dia sudah pernah mendengar bahwa arena pertarungan berdarah milik Sekte Lembah Kejahatan sangat mengerikan. Jika menjadi salah satu peserta di arena pertarungan berdarah tersebut, maka itu sudah berarti orang tersebut telah terkail dengan kematian. Bagaimanapun jika harus menang 100 kali beruntun, itu benar-benar tidak ada harapan. Meskipun pernah mendengar di sana sangat mengerikan, tetapi Elton Su tidak pernah melihatnya sendiri, lalu saat ini dia sudah lelah berkeliling, dan tidak ada hal lain lagi yang dapat dikerjakan, sehingga Elton Su berkata, kalau seperti itu, mari kita pergi ke arena pertarungan berdarah saja. Baik, aku akan mengantar ketua. Tristan Duan juga sudah lama tidak menonton arena pertarungan berdarah lagi, sehingga dengan senang dia berkata. Segera, mereka berdua datang di arena pertarungan berdarah yang berada di sisi barat kota. Saat ini, di pintu masuk ada banyak orang yang keluar dan masuk, sedangkan di luar arena ada banyak sekali tempat bertaruh, dan ada beberapa petarung yang sedang bertaruh di sana. Tempat bertaruh yang berada di sisi jalan itu tidak mendapatkan pengakuan dari Sekte Lembah Kejahatan. Jumlah yang dipertaruhkan juga sedikit. Tempat bertaruh milik Sekte Lembah Kejahatan yang sebenarnya ada di dalam tempat bertaruh yang disediakan ada puluhan. Jika menang, maka dapat memperoleh puluhan hingga ratusan kristal spiritual. Tristan Duan berkata dengan semangat. Elton Su terkejut saat mendengarnya, puluhan hingga ratusan kristal spiritual. Mungkin bukan apa-apa bagi dirinya yang sekarang, namun bagi petarung tingkat manusia dewa biasa, nominal ini sudah sangat berharga. Jika dapat memenangkan satu babak, maka dia sudah dapat memperoleh banyak sekali kristal spiritual, sehingga tempat pertaruhan ini memang sangat besar. Mereka berdua sudah tiba di depan pintu masuk sembari mereka berbincang, kemudian masing-masing dari mereka menyerahkan 1000 batu yin yang sebagai biaya pintu masuk. Hal ini membuat Elton Su bergumam, hanya biaya pintu masuk saja, sudah merupakan pendapatan yang cukup besar. Meskipun 1000 batu yin yang tidak begitu sulit dikumpulkan oleh seorang petarung tingkat yin yang dan bahkan petarung tingkat gabungan spiritual, jadi tidak terlihat begitu besar. Tetapi, jumlah orang yang berada di arena pertarungan ini totalnya mungkin dapat mencapai ratusan ribu orang. Jika 10 orang sudah dapat mengumpulkan satu kristal spiritual, maka hanya biaya pintu masuk saja setidaknya sudah dapat mendapatkan 10.000 batu kristal. Ditambah lagi ada begitu banyak tempat bertaruh, maka batu kristal yang diperoleh pasti terus mengalir masuk seperti ombak laut, jadi tidak heran Gang Gold Sun memiliki pertambangan, dan juga memiliki begitu banyak bisnis, namun tetap memiliki pendapatan yang dimiliki tetap sebanding dengan Sekte Lembah Kejahatan, yang mendapatkan pemasukan dari arena pertarungan berdarah dan juga pertaruhan. Setelah masuk ke dalam arena pertarungan berdarah, mereka mencari tempat duduk, lalu merasakan suasana di sana yang sangat ramai. Sekarang sedang terdapat pertarungan antara dua petarung yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat yin yang sempurna tahap menengah,
kultivasi mereka berdua mungkin hanya termasuk dalam bagian menengah ke atas, tetapi teknik pertarungan mereka berdua membuat Elton Su terpukau. Pertarungan mereka berdua sepenuhnya menggunakan kekuatan fisik, namun karena mereka berdua dapat mengendalikan tenaga dengan sempurna, jadi mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan energi yang berlebih. Pertarungan mereka berdua seperti sedang berjalan di satu utas tali, membuat semua orang merasa tegang, dan tiba-tiba ketika salah satu pihak berada di posisi yang menguntungkan, maka semua orang akan bersorak, membuat suasana di sana menjadi ramai. Akhirnya, petarung yang mengenakan pakaian kuning menang. Dia membuat organ lawannya hancur dengan satu jurus, membunuhnya dengan satu jurus, dan dipastikan menjadi pemenang. Selanjutnya, waktu yang mendebarkan akan tiba. Petarung nomor 54 dari Sekte Lembah Kejahatan yang sudah menang sebanyak 43 kali akan segera bertarung, dan lawanannya adalah Forest Su yang sudah menang sebanyak 40 kali. Pada akhirnya apakah petarung dari Sekte Lembah Kejahatan yang sudah menang 43 kali yang akan menang, atau Forest Su seorang petarung inisiatif yang sudah menang 40 kali yang akan menang? Jawabannya akan segera kita ketahui. Penanggung jawab yang merupakan seorang pria parubaya dari Sekte Lembah Kejahatan tersebut tidak tahu muncul dari mana. Saat ini dia berkata dengan penuh semangat, membuat suasana di sana menjadi semakin memanas. Mendengar ucapan tersebut, Elton Su mengerutkan alisnya, lalu bertanya, ada apa ini? Bukan arena pertarungan berdarah milik Sekte Lembah Kejahatan merupakan tempat pertarungan untuk orang-orang yang dilatih oleh Sekte Lembah Kejahatan. Tentu saja bukan hanya itu, siapa saja boleh ikut serta dalam arena pertarungan berdarah. Memenangkan satu pertarungan dapat memperoleh 1 kristal spiritual, 2 pertarungan 10 kristal spiritual, 3 pertarungan 20 kristal spiritual, dan seterusnya. Jika dapat menang sebanyak 100 kali, maka tidak hanya akan mendapatkan penghargaan, namun juga akan mendapatkan 10.000 kristal spiritual. Tristan Duan berkata. Mata Elton Su bersinar, lalu berkata, benar-benar ada hal menguntungkan seperti ini. Tentu saja, namun kamu harus bertahan hidup baru bisa. Ketika sudah masuk ke arena pertarungan, maka harus ada satu pihak yang mati. Satu-satunya keuntungan dari seorang petarung inisiatif adalah, setiap 10 pertarungan, jika kamu merasa sudah lelah dan ingin menyerah, maka kamu bisa mengambil kristal spiritual yang telah kamu peroleh sebelumnya. Namun karena hal ini juga, jadi ada banyak petarung sudah mati sebelum mendapatkan kristal spiritual, sehingga mereka seperti menjadi pekerja gratis, hanya memberikan Sekte Lembah Kejahatan memperoleh uang saja. Ketika Tristan Duan melihat Elton Su terlihat tertarik, dia langsung mengingatkannya. Elton Su menjadi semakin tertarik mengenai kristal spiritual. Dia tetap ingin memperolehnya, namun yang paling penting adalah teknik pertarungan dari Sekte Lembah Kejahatan yang membuat dia tertarik. Jika bertarung dengan petarung Sekte Lembah Kejahatan, maka teknik pertarungannya pasti akan mendapatkan peningkatan yang pesat. Terutama mengenai pengendalian energi, pasti akan mendapatkan kemajuan yang besar. Seperti dirinya sekarang, sudah menguasai kekuatan ilahi pemusnah, tetapi, kekuatan ilahi pemusnah mengandung energi penghancur, sehingga Elton Su kesulitan untuk mengendalikan energinya, jadi hanya dapat membiarkan kekuatan ilahi melonjak begitu saja. Elton Su tahu, jika dia dapat mengendalikan kekuatan ilahinya dengan sempurna, maka dia tidak hanya akan membuat penggunaan energi sejati dan kesadaran ilahi menjadi semakin hebat, namun dia juga dapat membuat kekuatan ilahinya menjadi semakin besar ketika sedang bertarung melawan orang lain. Ketika Elton Su dan Tristan Duan sedang berbincang, pertarungan sudah dimulai. Awalnya, kedua pihak terlihat seimbang. Petarung dari Sekte Lembah Kejahatan memiliki penggunaan energi dan teknik yang sangat kuat. Mengenai penghindaraan serangan lawan yang dia lakukan, Elton Su juga merasa kagum. Sedangkan Forest Su sebagai petarung inisiatif juga memiliki jurus yang tidak tertandingi. Elton Su merasa dalam hal teknik jurus, Forest Su yang merupakan petarung inisiatif ini telah mencapai tingkat kaisar atas, sehingga membuatnya memiliki tingkat energi sejati, dan juga teknik yang jauh melampaui petarung dari petarung Sekte Lembah Kejahatan. Selain itu, dalam sisi senjata, Forest Su pasti menggunakan artefak spirit tingkat kaisar menengah,
sedangkan petarung dari Sekte Lembah Kejahatan hanya memilih sebuah artifak spirit tingkat langit saja. Satu sisi memiliki teknik yang tak tertandingi, dan satu sisi lainnya memiliki kekuatan yang tak berhayangkan, ditambah lagi dengan senjata yang kuat, sehingga membuat kedua sisi memiliki kemampuan yang tidak berbeda, dan sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Elton Su merasa, tidak peduli siapa saja, ketika menghadapi puluhan atau ratusan serangan dari seorang petarung alam manusia dewa, mereka tetap tidak akan kesulitan. Hanya saja dengan cepat, petarung dari Sekte Lembah Kejahatan yang sudah memenangkan 43 pertandingan seperti berubah menjadi orang lain, kemampuannya menjadi lebih lemah. Lalu kekuatannya menjadi semakin berubah, mereka berdua yang berada di tingkatan yin yang sempurna tahap akhir, meskipun kemampuannya tidak cukup untuk melawan petarung alam manusia super dari tingkat manusia dewa. Tetapi pihak dari Sekte Lembah Kejahatan sudah semakin melemah. Dari yang sebelumnya bisa menangkis puluhan serangan petarung alam manusia dewa, sekarang berubah menjadi petarung tingkat yin yang sempurna tahap akhir yang biasa saja. Ketika sedang dalam pertarungan sengit, kesalahan sedikit saja akan sangat berpengaruh pada hasil akhir, apalagi saat ini kemampuannya yang tiba-tiba mengalami perubahan begitu besar. Setiap serangan Forest Su sangat besar, sedangkan kemampuan pihak Sekte Lembah Kejahatan mengalami penurunan yang besar, sehingga sangat sulit untuk menghindari serangannya. Sedangkan, Forest Su menjadi semakin kuat, setiap serangannya melesat keluar, membuat Forest Su harus menghindarinya dengan susah payah. Seketika kondisi pertarungan berubah menjadi pembantaian, petarung dari Sekte Lembah Kejahatan hanya dapat menghindar, dan tidak dapat melakukan serangan. Namun, meskipun petarung tingkat Lembah Kejahatan ingin menghindar, tetapi tubuhnya seperti merasa kebas, membuat seluruh sisi kemampuannya menurun. Di saat kondisi seperti ini, petarung dari pihak Sekte Lembah Kejahatan semakin sulit untuk menghindari serangan lawan, dan akhirnya dia terhantam oleh sikut lawannya, seketika kemampuan bertarungnya semakin berkurang banyak. Sedangkan Forest Su menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangnya kembali. Pedang panjang di tangannya menebas keluar, dengan ganas menebas ke arah petarung Sekte Lembah Kejahatan. Petarung dari Sekte Lembah Kejahatan terlihat tidak rela, namun dia hanya dapat melihat tebasan pedang itu semakin mendekatinya, kemudian dia mati dalam kondisi tidak rela. Bersambung.